Baik, pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Imam Darwis dari SD Negeri Muncar 1. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak Dokter. Yang terhormat Ibu Nurhikmah selaku mentor dan juga kepala sekolah dari SD Negeri Kabupaten 2. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah hadir untuk memonitoring laporan hasil orientasi pengenalan P3K khususnya di lingkup Kecamatan Susukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Kabupaten Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengambil judul yaitu upaya peningkatan minat belajar siswa melalui model pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Muncar 1 Kecamatan Susukan. Nah, berikut adalah sekilas profil saya. Mungkin di sini masih ada yang belum kenal. Nama saya Imam Darwis Sudarmoko. Universitas saya di SD Negeri Muncar 1. Untuk kesempatan hari ini saya mendapatkan mentor Ibu Nurhikmah yang mana saya berada pada angkatan 64. Nah, dari visi dan misi SD Negeri Muncar 1, yang pertama visi terwujudnya insan berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya dan berkarakter pelajar Pancasila. Untuk misinya yang pertama berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik dengan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki. Yang kedua berakhlak mulia sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, berdisiplin tinggi, bertanggung jawab serta peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga menciptakan generasi yang berbudaya sesuai kearifan lokal daerahnya. Kemudian yang keempat berkarakter profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, berbinekaan, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang kelima membiasakan peserta didik dengan 5S, yang mana 5S itu adalah salam, senyum, sapa, salaman, dan selalu husnuzon. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini saya langsung saja akan memaparkan mengenai bab rencana hasil kerja P3K. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengambil judul yang tadi saya sudah paparkan. Itu yang pertama, saya melihat permasalahan yang ada di kelas saya sendiri, khususnya di kelas 2. Nah, di permasalahan yang terjadi di kelas itu, yang pertama kurangnya konsentrasi siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini terutama di mata pelajaran matematika. Kemudian setelah proses itu hasil belajar siswa yang rendah. Nah, itu permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kemudian saya mencari akar dan permasalahan, apa yang menyebabkan anak itu kurang konsentrasi saat pelajaran, apa yang membuat anak itu hasil belajarnya rendah. Ternyata yang pertama, dari awal minat siswa terhadap mata pelajaran matematika itu masih rendah. Kadang kita ya kalau berbicara anak-anak sekarang kita pelajaran matematika karena ada matematika lagi Pak Guru, banyak gitu. Nah, itu karena apa? Karena kurangnya tadi konsentrasi minat belajar anak pada matematika. Yang kedua, selain dari sisi peserta didik atau siswanya, dari pendidik atau guru, yang mana gurunya masih menggunakan model konvensional, yaitu kita ceramah dan juga hanya memberikan tugas atau membuat anak mudah tidak. Kemudian dari akar permasalahan itu, maka di laporan hasil orientasi ini saya mengangkat gagasan yaitu upaya peningkatan minat belajar siswa melalui model pembelajaran matematika pada mata pelajaran matematika di kelas 2 di SD Negeri Muncar 1. Kemudian untuk program rencana kerja 5 tahun ke depan, yang pertama kegiatan saya berkonsultasi kepada sekolah, kepada mentor tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kemudian saya untuk
menyusun perangkat, menentukan model. Dalam hal ini kita menemukan model match, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian kita melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan. Kemudian output hasil kegiatan yaitu tersedianya bahan konsultasi, kemudian tersedianya perangkat pembelajaran, kemudian dari output dari model pembelajaran tadi itu tersedianya kartu soal dan kartu jawaban. Kemudian yang keempat terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kelima meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk nilai-nilai berakhlak yang pertama yang kita ambil adalah akuntabel karena saya menyiapkan bahan konsultasi dengan penuh tanggung jawab dengan sesuai dengan apa yang terjadi yang ada di kelas, kemudian berkompeten, harmonis, loyal dan kolaboratif. Kemudian untuk di tahun kedua kita masih menerapkan model pembelajaran, tapi dengan kita kegiatannya mempercantik tampilan kartu soal dan kartu jawaban. Mungkin bisa menggunakan tata ruang atau direvisikan kepada harapannya nanti dengan tampilan yang berbeda, anak-anak wah kartunya baru sehingga bisa menarik minat anak untuk mengikuti proses pembelajaran dan menambah konsentrasi saat pembelajaran. Dan yang ketiga menambah koleksi kartu soal dan kartu jawaban. Kemudian di tahun keempat kita mengkolaborasikan dengan fitur video dalam model pembelajaran. Yaitu dengan apa? Kita menampilkan materi pembelajaran dengan video, tapi kita memberikan kartu dan soal itu sesuai yang ada dalam video yang kita tampilkan pada anak. Sehingga kita bisa mengkolaborasikan. Untuk yang kelima, di tahun yang kelima kita mengevaluasi dan mempublikasikan model pembelajaran Maxnet ke kelompok kerja guru khususnya KKG di kelas 2 agar dapat dimanfaatkan oleh guru dan lain dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dan kesimpulannya dari ini yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran Magnet diharapkan dapat meningkatkan minat siswa mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran matematika dan juga terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian dapat menjadi bahan referensi bagi lain yang memiliki permasalahan yang sama, mungkin yang di kelasnya ada minat siswa yang kurang bisa menggunakan model pembelajaran Magnet. Kemudian dapat memotivasi para pendidik untuk dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jadi bukan hanya sekedar kita ceramah memberikan pengertian tugas itu tidak, tapi kita berupaya untuk memberikan pembelajaran yang efektif yang sifatnya student center, bukan lagi teacher center. Nah, mungkin itu hasil dari laporan saya. Ruang terbuka saya kembalikan ke Ibu Moderator. Monggo. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan kepada Pak Imam, silakan. Oke, Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Maksuda dari SD Negeri Ngasinan. Izin bertanya Pak Imam, apakah model Magnet ini bisa diimplementasikan pada mata pelajaran yang lainnya? Terima kasih. Boleh saya jawab? Boleh. Terima kasih Bu Nelly menanyakan apakah model tersebut dapat diimplementasikan di kelas lain, di mata pelajaran yang lain atau di kelas lain? Tentu sangat bisa. Yang pertama kalau untuk mata pelajaran yang lain kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian kalau untuk yang kelas lain kita sesuaikan dengan tahapan anak. Mungkin bisa kita mengatur kepada pemikiran yang lebih kritis kalau untuk di kelas atas. Nah, jadi intinya untuk model tersebut bisa diterapkan di mata pelajaran lain atau di kelas yang lain. Itu Bu Nelly. Oke. Baik, monggo untuk Bu Nerima. Terima kasih. Saya minta waktu untuk bertanya ke Pak monggo. Di sini tapi kan hanya untuk kelas 2 karena beliau mengajarkan kelas 2. Dan kan mau penjelasan yang jelas untuk manajemen ini. Maksudnya itu
yang dipaparkan pada video yang sekarang kita tak serahkan ke Pak Edgar untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya lagi. Kaitannya dengan yang terakhir, match and match menjodohkan gitu ya. Baik, saya tertarik dengan tadi match and match, tapi ada media lain selain kartu. Karena fokus pada match itu kartunya, kartu yang akan dijodohkan. Nah di sini kan ada videonya, tapi cukup tertarik itu. Jadi ketika ada video, berarti kan itu visualnya ya, untuk anak-anak yang daya belajar yang visual. Kemudian ketika main expert, biasanya nanti kan anak itu bergerak begitu untuk menggatok-gatokin, memasang-masangkan itu kinetis. Kemudian tadi mungkin yang audionya mungkin bisa ditampilkan di video tersebut. Kemudian kaitannya dengan main ini bisa ditampilkan di media pembelajaran yang lain, itu bisa misalkan di kelas 1, misalkan PPKN gitu ya. Oh gambar berikir itu bentuk anik nopo, misalkan itu bisa di gambarnya apa itu dengan di kelas 1 atau kelas 2. Kalau kelas tinggi sebetulnya tadi saya sempat ini elemennya untuk matematika. Kalau kelas tinggi mungkin enggak ya. Nanti sempat dipikirkan elemen itu kalau kelas tinggi bisa. Yang untuk matematika, khususnya untuk matematika bisa lebih mudah. Karena di kelas ini biasanya dilalui oleh logika berpikir yang agak berbeda di kelas rendah. Kalau berpasangan itu kan mungkinnya sekilas itu mungkin bisa dipikirkan di kelas tinggi. Kemudian suatu media itu bisa efektif, itu kan ada indikatornya. Nanti jadi bisa set indikator media itu efektif itu apa? Itu bisa di set apakah itu efektif atau tidak. Itu nanti bisa jadi checklist media itu. Media dari Bapak Ibu dulu yang digunakan. Kemudian kaitannya dengan media yang digunakan itu ada semacam umpan balik begitu. Kalau bisa itu ada review dari Bapak Ibu dulu kaitannya dengan media itu bisa digunakan untuk yang kelanjutannya atau tidak. Kalau seandainya yang namanya praktek itu katanya tidak hanya praktek baik saja nih, praktek gagal itu juga bisa di-sharingkan sehingga nanti menjadi pedoman dari Bapak Ibu dulu ketika mengajar gitu ya. Misalkan kok ini reviewnya ini kurang baik, hasilnya kurang bagus, itu bisa diinformasikan. Kurang bagusnya di sini sehingga hasilnya itu kurang, itu bisa diinformasikan berkaitan dengan media ini. Artinya di sini yang namanya media itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang penting di sini itu adalah bagaimana Bapak Ibu membelajarkan kepada anak itu sesuai dengan apa yang kebutuhan daripada anak tersebut. Ketika anak itu tidak itu kok diajari gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut gitu ya. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu tujuannya adalah pembelajaran yang akan membedakan sesuai dengan kebutuhan individu dari anak-anak tersebut. Sehingga tadi saya lihat ada dari Canva dibuat poster itu ya bisa di pembelajaran berdiferensiasi, tapi berdiferensiasi berupa mungkin kontennya, isinya, materinya, atau mungkin malah produknya, tidak harus poster.
Karena ada yang suka mungkin dibuat tidak poster, mungkin semacam komik gitu ya kalau anak-anak di SD itu bisa dikembangkan ke situ. Jadi ini namanya berdiferensi produk, tidak hanya satu toh, tapi beberapa produk yang bisa disesuaikan dengan anak tersebut atau disesuaikan dengan minat daripada anak tersebut. Kemudian ini tadi saya juga sempat, kalau ada yang tertarik itu saya tulis gitu ya. Ya. Kalau tadi ada program ya Bapak Ibu, mungkin dari programnya Pak Nirkamna itu kan ada kebiasaan. Itu kalau program itu kalau bisa dibuat dengan nama akronim yang bagus itu. Misalkan apa? Lindung menurut padiku, literasi numerasi pada pagi hari. Dibuat yang apa itu? Slogan akronim sehingga menarik. Sehingga menarik mungkin bisa menjadi tagline-nya dari SD masing-masing, terutama di program-program kebiasaan. Misalkan Jumat Berkah, ya jangan Jumat Berkah apalah disingkat lah. Jangan Jumat Berkah apa? biar agak paham ya namanya itu ya. Itu kayaknya dibuat akronim, jadi judul itu tidak harus melulu per kata seperti itu, redaksinya atau kalimat persis, dibuat akronim sehingga tetap ini apa toh gitu ya isinya. Jadi biar bisa membuat menarik orang yang mau mendengarkan gitu ya, apa toh gitu ya. Itu bisa dibuat akronim yang akan menarik daripada orang lain ataupun yang akan menjadi tagline daripada sekolah itu. Terima kasih Ibu Gubernur. Terima kasih. Ternyata model pembelajaran banyak sekali, medianya sudah banyak, dengan semuanya sudah diatur oleh Pak S1. Satu apa-apa materi Pak S1 yang berkaitan dengan media dan model itu karena memang pakar IT juga, CDP, PP, sekarang apa beda? Maksudnya kan ditinggal terus. Tapi ditinggalnya ya di dinas. Mungkin kami silakan yang berkata untuk Terima kasih Pak Irsadun atas saran-sarannya, sangat memotivasi kami untuk jadi yang lebih baik lagi. Oke, untuk